Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Pematasari dengan NPM A1E025009. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah eksperimen fisika yang berjudul Ayunan Sederhana. Yang mana yang pertama itu membahas tentang pengertian ayunan sederhana. Ayunan sederhana adalah gerak bolak-balik yang dilakukan oleh suatu benda yang digantung pada tali yang ringan, bergerak melalui titik keseimbangan. Gerak ini termasuk gerak harmonik sederhana apabila sudut simpangannya kecil. Kemudian, tujuan yang dilakukan ketika praktikum. Yang pertama, menentukan periode ayunan. Yang kedua, menentukan frekuensi ayunan. Yang ketiga, mengetahui pengaruh panjang tali terhadap periode ayunan. Dan yang terakhir, membuktikan hubungan antara panjang tali dan periode ayunan. Kemudian ada juga dasar teorinya, yang mana pada ayunan sederhana, gaya gravitasi bertindak sebagai gaya pemulih yang membalikan bandul ke posisi keseimbangan. Semakin panjang tali yang digunakan, maka waktu yang diperlukan untuk satu kali ayunan akan semakin besar. Ada juga rumus periode ayunan, yang mana T sama dengan 2pi akar 1 per G, yang mana keterangannya itu T sama dengan periode dalam satuan S, kemudian L sama dengan panjang tali dalam satuan M, kemudian G adalah percepatan gravitasi, yang mana percepatan gravitasi ini telah ditentukan nilainya yaitu 9,8 meter per sekon kuadrat. Kemudian ada juga rumus frekuensi, yang mana F sama dengan 1 per T, yang mana keterangannya itu F sama dengan frekuensi, T sama dengan periode. Ketika kita melakukan praktikum, maka ada juga alat dan bahan yang akan kita gunakan. Yang pertama itu statip, yang kedua tali, yang ketiga bandul, yang keempat stopwatch, dan yang kelima penggaris. Fungsi dari alat dan bahan tersebut, yang pertama itu statip, yang mana fungsinya itu untuk menggantung bandul. Kemudian tali, yang mana berfungsi untuk menghubung antara bandul dengan statip. Bandul sendiri yaitu berfungsi sebagai benda yang berayun. Kemudian stopwatch itu berfungsi untuk mengukur waktu ayunan saat dilakukan. Kemudian penggaris, yang mana untuk mengukur panjang tali. Kemudian ada juga langkah-langkah praktikum yang akan dilakukan ketika kita melakukan praktikum. Yang pertama itu mengukur panjang tali. Yang kedua, mengikat bandul pada tali. Yang ketiga, menarik bandul dengan sudut kecil. Yang keempat, melepaskan bandul tanpa dorongan. Dan yang kelima, mengukur waktu 10 ayunan. Dan yang terakhir, mengulangi percobaan beberapa kali. Ada juga kesalahan praktikum ketika kita melakukan praktikum ayunan sederhana yang mungkin akan terjadi. Yang pertama itu kesalahan membaca stopwatch. Yang kedua, gangguan angin. Yang ketiga, sudut simpangan terlalu besar. Dan yang keempat itu kesalahan mengukur panjang tali. Jadi dapat kita simpulkan dari penyampaian materi yang telah saya sampaikan bahwa ayunan sederhana merupakan gerak bolak-balik yang terjadi secara teratur melalui titik keseimbangan. Periode dan frekuensi ayunan dipengaruhi oleh panjang tali yang digunakan, di mana semakin panjang tali, maka ayunan semakin besar dan frekuensinya semakin kecil. Massa bandul tidak mempengaruhi pengaruh yang menunjukkan bahwa ayunan sederhana dapat digunakan untuk membuktikan konsep gerak harmonik sederhana, serta hubungan antara panjang tali, periode, dan percepatan gravitasi. Dengan demikian, praktikum ini berhasil meningkatkan pemahaman tentang karakteristik dan faktor-faktor yang mempengaruhi gerak ayunan sederhana. Jadi cukup itulah yang dapat saya sampaikan tentang materi pada ayunan sederhana. Jika ada salah kata atau salah dalam pengucapan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.